Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyomanadi Mahera Putra dengan NIM akhir 054 dari kelas C. Jadi di sini saya akan membahas tentang RSVP atau Reserve Reservation Protocol dalam Transport Layer. Jadi sebelum saya membahas lanjut tentang RSVP, saya akan menjelaskan sedikit tentang TCP/IP, yaitu Transmission Protocol, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Ini adalah seperangkat protokol yang digunakan sebagai dasar utama untuk komunikasi dalam jaringan komputer, terutama di internet. Jadi TCP/IP ini sudah ada sejak 1970 sampai akhir 1980 yang masih digunakan sampai sekarang. Jadi ini digunakan sampai sekarang karena masih memiliki keunggulan, yaitu TCP/IP ini tidak bergantung pada hardware spesifik tertentu. Kemudian juga ada dia itu bisa melakukan routing. Jadi kita bisa menggabung-gabungkan sistem seperti Windows maupun Unix. Nah, TCP/IP ini terbagi menjadi 4 layer model. Jadi ada model application layer, jadi ada transport layer, internet layer, dan network access layer. Nah, RSVP yang saya jelaskan kali ini itu termasuk dalam transport layer. Jadi, transport layer atau lapisan transport adalah komponen kunci dalam struktur protokol berlapis dan jaringan komunikasi yang berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara proses aplikasi yang beroperasi. Jadi, di sini ada kata struktur protokol berlapis. Jadi, sebelum saya membahas contohnya, saya akan menggambarkan secara umum transport layer itu seperti misalnya saya ingin pergi ke kampus. Jadi, saya ingin pergi ke kampus itu memerlukan sebuah transport atau transportasi, ataupun saya ingin membeli sesuatu, itu pasti saya ingin ada transportasi tertentu yang menghubungkan saya dengan tujuan saya. Jadi kembali lagi, jadi struktur protokol berlapis ini yang dimaksud, misalnya saya ambil contoh itu mengirim pesan kepada teman saya. Jadi tidak seolah-olah kita itu hanya mengirim pesan begitu saja, tapi di dalamnya ada sebuah proses, yaitu adanya pemecahan itu, misalnya pesannya itu nanti akan dibagi menjadi segmen-segmen kecil yang berupa paket-paket kecil yang nanti akan mendapatkan kode-kodenya masing-masing yang berupa unit. Nah, kode-kode tersebut nanti akan ditujukan kepada tujuan kita. Pasti tujuan kita itu baru nanti dia akan memperoleh pesan sesuai apa yang kita inginkan, seperti itu. Transport juga mengelola konsep multiplexing dan flow control. Jadi multiplexing ini termasuk misalnya saya itu sedang mengakses web browser itu sekaligus saya mengakses aplikasi pesanan itu, jadi bisa banyak aplikasi yang saya buka. Dan juga ada flow control. Jadi flow control ini terjadi untuk aliran kontrol. Jadi misalnya ada sebuah pesan penumpukan atau misalnya buffer overflow-nya itu atau paket yang ditumpuk itu ada data-data yang loss. Nah, di sana nanti flow control itu berperan untuk menyeimbangkan kecepatan kita dengan kecepatan tujuan kita agar tidak terjadinya paket loss terlalu banyak. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini transport layer itu terbagi menjadi beberapa bagian, itu beberapa protokol. Yang pertama ada TCP, Transmission Control Protocol. Ini biasanya dia merupakan suatu protokol sebagai pengiriman data. Misalnya kita membuka web browsing, mengirim data atau file transfer sebagainya. Dan kemudian ada UDP atau User Datagram Protocol, yang biasanya ini digunakan untuk melakukan kecepatan. Misalnya kita mau streaming itu kan perlu protokol yang cepat, jadi nanti itu akan menyesuaikan. Itu Stream Control Transmission Protocol atau SCTP. Nah, SCTP ini juga sama seperti UDP, namun dia itu bisa melakukan mengirim data secara bersamaan seperti itu. Kemudian ada DCCP atau Datagram Suggestion Control Protocol. Nah, DCCP ini menggabungkan kecepatan UDP ini. Nanti kan UDP itu kecepatan untuk streaming misalnya, tapi keandalan itu seperti TCP, jadi dia itu bisa mengirim data yang bagus seperti itu. Kemudian ada RSVP atau Reserve Reservation Protocol yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi RSVP, di dalam RSVP itu ada kata reservation. Jadi otomatis ini sebuah protokol untuk nge-reserve sesuatu atau membooking lah istilahnya. Jadi RSVP ini adalah sebuah protokol lapisan transport yang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya jaringan, peningkatan kualitas layanan QoS pada aplikasi internet. Nah, sebelum saya membahas RSVP ini, apa sih QoS atau Quality of Service ini? Nah, coba kita simak gambar berikut. Jadi misalnya ini ada streaming video. Yang manakah lebih baik? Jadi keduanya ini belum tentu lebih baik maupun belum tentu juga lebih buruk. Jadi ini misalnya kita ada streaming video di platform YouTube misalnya, otomatis kalau tidak sengaja itu kualitas videonya itu akan rendah, misalnya 144 pixel seperti itu. Nah, itu kan kayak tidak enak dipandang. Misalnya kalau kita menonton sebuah film action atau apa itu kan rasanya patah-patah atau tidak kelihatan ngeblur sebagainya macamnya. Nanti kita akan melakukan proses perbaikan kualitas misalnya itu. Nah, perbaikan kualitas itulah yang kita maksud adalah quality of service. Kita bisa mengatur kualitas yang kita inginkan. Itu menjadi lebih jernih. Jadi tadi yang streaming filmnya jelek 144 pixel, jadi kita bisa streaming sampai 4K misalnya seperti itu. Nah, apakah kualitas layanan 4K itu selalu lebih baik? Belum tentu juga. Misalnya kita logika sederhana aja, misalnya kita membuka YouTube hanya untuk melakukan
pemutaran musik. Jadi apakah perlu resolusi yang sangat tinggi untuk hanya mendengarkan musik saja, kita tidak melihat videonya, hanya mendengar musik saja. Nah, di sana juga peran QoS itu jadi menyesuaikan kebutuhan dari pengguna. Jadi tidak seolah-olah ya kan misalnya kalau misalnya kita nonton video musik itu kualitasnya 4K itu kan kayak apalagi menggunakan ISP provider internet gitu, jadi kan otomatis itu terbuang sia-sia. Jadi QoS itu adalah sebuah quality of service, jadi itu layanan yang pengen kita dapatkan ketika kita mengakses sesuatu seperti itu. Lanjut, jadi komponen utama dari QoS ini yang pertama ada delay, jitter, bandwidth, dan throughput. Yang pertama itu delay. Di sini delay itu merupakan waktu yang diperlukan untuk mengirimkan sebuah data. Ini perjalanan data itu. Jadi misalnya nih kita ambil tadi kasusnya tadi itu saya mengirimkan pesan kepada teman. Jadi tidak seolah-olah saya itu langsung pesan itu terkirim, pasti ada saja delay atau waktu tertentu sepersekian detik itu untuk terkirim. Tidak bisa langsung itu. Nah, kemudian ada jitter. Jitter ini juga sama seperti delay. Jadi perbedaannya itu jitter tuh ibaratkan kita lagi video call. Jadi kita video call WhatsApp misalnya. Saat kita video call itu kita sedang menggaruk kepala. Kita sudah tidak menggaruk kepala, tetapi di video call teman saya itu saya kelihatannya masih ada menggaruk kepala. Nah, ketika sekian detik sudah berlewat itu baru saya tidak menggaruk kepala. Jadi itu seperti ada video terpotong seperti itu. Jadi ada loncatan seperti itu. Jadi itu merupakan loncatan dari data yang diterima seperti itu. Yang ketiga itu ada bandwidth. Bandwidth itu merupakan misalnya saya memiliki internet kecepatannya itu 5 Mbps. Nah, throughput ini merupakan data asli yang kita miliki. Maksudnya internet asli, misalnya tidak sementang-mentang ketika kita punya 5 Mbps itu otomatis kecepatan kita 5 Mbps. Pasti throughputnya itu bisa kurang dari 5 Mbps. Seperti itu, misalnya 3 Mbps dan sebagainya. Jadi ada keunggulan utama dari SPP. Yang pertama ada jaminan cost router. Jadi SPP ini sudah menjaminkan, jadi dia itu bisa men-setting QoS-nya itu menjadi misalnya tadi 144 menjadi 480 atau 4K atau FSD dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada kerjasama antar router. Jadi RSVP ini bekerjasama dengan router itu nanti dia akan menyesuaikan bandwidth untuk melakukan QoS-nya seperti itu. Terus desain robust dan scalable. Jadi fleksibel, secara singkat itulah fleksibel lah. Jadi fleksibel dalam menggunakan ISP terutama. Jadi misalnya ISP-nya itu dalam menggunakan ISP otomatis video kita 4K gitu. Nah, itu menyesuaikan nantilah. Terus dapat diaplikasikan pada layanan multicast dan unicast. Nah, layanan multicast itu seperti ibaratkan kita melakukan streaming. Nah, streaming kita itu bisa diakses oleh banyak penonton seperti itu. Kemudian ada unicast. Unicast itu ibaratkan kalau kita mengirim pesan kepada teman kita satu. Jadi dia itu bisa diaplikasikan pada layanan multicast dan unicast. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam struktur RSVP. Jadi saya akan menjelaskan tentang komponen RSVP. Yang pertama ada routing, yang kedua ada policy control, yang ketiga ada admission control, yang keempat ada package classifier, yang kelima ada package scheduler. Jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan secara bertahap agar lebih mudah dimengerti. Yang pertama ada admission control, jadi kontrol penerimaan. Jadi yang pertama kalau kita ingin QoS atau quality of service itu yang pertama didesain oleh admission control. Jadi dia itu mengatur bandwidthnya seberapa atau throughputnya seberapa. Nah, nanti akan dikerjakan oleh policy control. Ada kebijakan-kebijakan tertentu. Apakah kita boleh menyalakan 4K dalam video kita atau tidak. Nah, ketika itu divalidasi oleh policy control secara sah, baru dia akan lanjut. Tapi kalau tidak, mungkin dia akan terjadi seperti buffering ya. Seperti kita menonton video 4K, tapi internet kita lemot sekali itu terjadinya buffering. Ketika dia sah, nah kemudian dia akan lanjut kepada paket classifier. Jadi tadi data-data itu dibagi menjadi paket-paket tertentu. Nanti paket-paket tertentu akan mendapatkan kelas-kelasnya masing-masing. Paket classifier ini nanti akan berlanjut kepada paket scheduler. Jadi penjadwalan paket untuk memastikan semua paketnya itu mendapatkan kelas-kelasnya masing-masing. Kemudian baru nanti akan dirouting untuk mengarahkan kemana harus sesuai dengan layanan QoS-nya. Seperti itu. Selanjutnya kita proses RSVP secara lebih sederhana dari yang tadi. Yang pertama ada reservation setup. Yang tadi sudah dijelaskan itu udah ada admission control. Jadi reservation itu seperti yang pertama user ingin quality of service itu seberapa. Nah, di sana baru nanti ada autentikasi atau pengesahan apakah ini boleh atau tidak. Yang ketiga baru ada pengaturan QoS. Wah, kalau ini sah berarti dia QoS-nya boleh di 4K. Kalau tidak maka dia akan terjadi kegagalan atau misalnya videonya tetaplah segitu atau buffering seperti itu. Jadi ini strukturnya. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan. Jadi apa yang sudah kita bahas ini adalah RSVP adalah protokol penting untuk mengelola sumber daya jaringan untuk meningkatkan kualitas QoS, quality of service tadi.
Jadi RSVP ini memastikan sumber daya itu yang kita peroleh itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tidak semata-mata ini harus kualitasnya 4K, tapi kita pengennya 144, maupun sebaliknya kita pengennya 4K, tapi yang dapatnya cuma 144. Tapi semua itu nanti akan ada kebijakan-kebijakan tertentu yang mengatur apakah kita boleh menggunakan ataupun tidak. Baik, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari apa yang saya ucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton video saya. Terima kasih.